personally bahwa para penonton is emotionally invested dalam memberikan feedback dan komentarnya. Itu adalah komplimen terbesar bagi kami semua, karena artinya benar-benar menonton dan sampai yang marah-marah sama Suraya, yes. Gitu. Jadi benar-benar kita tidak menyangka bahwa se-emotionally invested itu reaksinya. Ya. Selain mungkin kalau buat aku personally sebenarnya kesuksesan Garis Keras itu karena hasil kerja nggak bohong, kerja keras nggak bohong. Jadi investasi di karakter dan cerita itu pada akhirnya penonton itu suka karena dia really invested in the characters. Sampai semua karakter yang tadinya kita pikir nggak akan mencuat kayak Rukaya sama Mas Seno tiba-tiba jadi ngetop kan. Karakter yang mungkin kita nggak pernah mikirin. Oh ini hal-hal kita fokusin Jengnya, Suraya, Arul Lebas, tiba-tiba wow, Rukaya ini adalah karakter yang justru mencuat karena it all fits perfectly in the scheme of things gitu, cara menceritakannya itu. Jadi semua karakter mendapatkan spotlight akhirnya. Berarti? Kalau saya senang karena buku saya itu jadi pintu untuk karya sastra yang lain. Orang jadi cari tahu, ada nggak ya karya sastra serupa yang kayak gini gitu, dan buat saya itu menyenangkan. Pertanyaan terakhir untuk hari ini buat kalian bertiga, apa lesson learn yang paling kalian dapat di pembuatan series Gadis Kretek? Dari Slay mungkin. Karena kelihatan lagi berpikir. Mungkin ini yang tadi saya jelasin sih. Hard work as long as you blood, sweat and tears itu kalau memang benar-benar objektifin untuk membuat konten yang benar-benar kita mau ini konten yang benar-benar berbeda dan memberikan statement yang clear, itu it will pay. People will come and watch and enjoy it. Kalau dari saya bahwa ini adalah sebuah karya kolaborasi. Jadi setiap nama yang ada di credit title itu kontribusi 1000% untuk serial ini. Dan semua mempunyai vision yang kuat, dan ini enak sekali produksinya. Bukan berarti kita nggak punya banyak tantangan ya gitu, dan benturan, tapi semua all out gitu. Jadi dan itu bisa terlihat sekali dari hasilnya. Itu sih lesson. Kalau aku ada 2, sabar itu penting. 2, ketemu orang yang tepat juga sangat penting. Itu kita akhiri sesi pertama kita. Thank you Rati, Mbak Santi, selain tepuk tangan teman-teman untuk membuat Gadis Kretek masih tayang di Netflix. Jadi silakan tonton yang belum nonton. Kalau yang belum nonton masa belum nonton Gadis Kretek aja. Terima kasih, kita foto bareng dulu ya berarti. Oke. Justru saya di sini juga akan mengapresiasi Rati, ya makasih untuk apresiasi setinggi-tingginya untuk bagaimana ya, kami dikasih kebebasan gitu. Apalagi sebenarnya kita cukup pede karena pada saat kita membaca draft gitu yang dilakukan oleh penulis, mungkin teman-teman yang tadi hadir udah dijelaskan siapa penulisnya dan timnya bagaimana gitu ya, dalam pas development gitu. Pas kita terima sebenarnya kita udah tahu bahwa memang Rate ini, apalagi Rate ada di tim itu gitu. Jadi memang setupnya ini Rate sudah sudah melihat ini sebagai cerita yang diserahkan dan di dalam tanda kutip diikhlaskan untuk kita kembangkan menjadi produk yang lain gitu dalam konteks saat ini audiovisual gitu. Nah itu tuh tentu saja itu apresiasi yang pertama, yang itu jelas tidak mudah gitu. Itu jelas tidak mudah, tapi itu modal besar karena kalau buat saya pribadi kunci yang pertama itu memang kalau sampai kita ngadaptasi tapi kita masih punya rasanya kayak masih punya hutang gitu terhadap si penulis asli, nah itu sebenarnya permasalahan pertama gitu. Kalau misalnya kita mau kayak giniin masih kayak ngerasa tapi kan ini bukan milik saya, tapi kan ini bukan cerita saya. Nah itu tuh sebenarnya permasalahan terbesar gitu, karena itu tuh harus kita tuh, atau sudah dalam konteks ini
mau kita ikut nulis atau kita sutradara, kita tuh harus merasa bahwa ya kita tidak berhutang terhadap siapapun dalam konteks cerita gitu. Nah, dan kenapa bisa mempunyai perasaan kayak gitu? Ya penting untuk bertemu dengan penulisnya, penting untuk mendengarkan perspektifnya penulisnya gitu. Dan dalam konteks ini dari awal itunya sudah sangat clear banget gitu. Justru ada proses yang bisa jadi memang bukan kebalik, karena penting untuk bebas deh kita mau ngapain aja, mau kayak gimanain. Lalu kemudian yang saya lakukan adalah mana ya yang di novel yang masih bisa dimasukkan gitu, dalam konteks bangunan cerita baru ini gitu. Jadi beberapa dialog, beberapa adegan apa segala macam, saya kan udah punya skrip ya di tahun 2012 gitu, skrip film Gadis Kretek ini. Itu saya buka lagi, saya baca lagi, saya tandain lagi mana yang harus masuk di sini, yang bisa dimasukkan. Karena seingat saya waktu itu saya adaptasi skrip film itu setia banget gitu. Nah, ketika itu setia banget, jadi saya cukup pede untuk kalau misalnya ada di situ dan tidak ada di novel dan masih bisa dimasukkan, itu kayaknya harus dimasukkan, kayak dialog apa segala macam. Nah, itu yang sebenarnya akhirnya memang kita punya kebebasan, tapi kita juga masih sangat pengen respect gitu terhadap novelnya gitu. Iya benar banget bahwa sebagai pembaca yang sangat mencintai novel ini juga sebenarnya di awal saya cukup kaget dengan perubahan-perubahan yang hadir di skenario draft awal gitu. Tapi kan saya juga tahu bahwa tim penulis Mbak Reti juga memang bagian dari tim penulisan, sehingga seperti yang Mas Siva bilang, saya melihat bahwa bahwa penulisnya memang menyadari bahwa ini sebuah aliwahana gitu, bahwa ini sesuatu yang akan ditulis ulang. Dan bahkan saya sempat ngobrol juga sama Mbak Rati juga bilang ini sebenarnya sesuatu yang kalau buat penulis justru kesempatan yang sangat langka bisa menuliskan ulang lagi gitu karyanya. Dan itu sebenarnya sesuatu yang saya rasakan juga karena saya kan juga menyutradarai teater gitu kan. Yang saya tidak dapatkan pada saat saya menyutradarai teater, salah satunya, tentu saja banyak hal lainnya, tapi salah satunya adalah kalau menyutradarai film, begitu selesai, saya udah harus terima aja tuh, udah harus ikhlas aja tuh, itu mau gimana, ya udah ikhlas aja. Dan setiap kali nonton masih aja kayak muncul, oh ini harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini. Tapi begitu menulis teater yang setiap kali pertunjukan bisa ada sesuatu yang baru, yang berbeda, tiba-tiba saya ngerasa punya ruang buat bisa revisi lagi ya terus gitu, bisa ada sesuatu yang baru lagi ditulis. Nah, setiap medium tuh punya proses dan kelebihannya masing-masing yang membuat kita sebagai penulis dalam medium apapun itu bisa jadi lebih mengalami hal yang baru lagi gitu, dan memperkaya lagi dengan cara yang berbeda gitu kan. Jadi saya melihat skenario itu, walaupun saya ngerasa banyak bedanya, tapi saya juga melihat rasa itu gitu, feeling itu yang terjadi gitu, bahwa emang ini kesempatan untuk menulis ulang. Walaupun itu benar kata Mas Siva, saya sendiri juga justru kan saya posisinya pembaca yang sayang ya gitu. Jadi juga kita tetap, walaupun itu sudah dirubah dan sudah direspon atau misalnya ada ketidaksamaan, kita paham betul apa yang berubah dan karena apa itu berubah. Tapi kita juga tetap selama syuting kita berusaha tetap merelasikan lagi ke novel lagi gitu, esensinya. Makanya kayak tadi saya bilang, salah satu treatment yang saya pakai buat Dacia itu karena untuk menyimpan esensinya gitu. Tadinya di skenario tidak ada, padahal di novel scene yang paling saya suka tuh sebenarnya scene yang dia ngelempar semprong gitu kan. Itu bagus banget adegannya sebenarnya gitu. Tapi memang ini diceritakan dengan cara yang berbeda gitu, kebutuhan scene-nya juga sangat berbeda begitu di skenario. Terus jadi kan ngobrol sama Mas Siva, gimana ya itu harus hadir lagi, gimana ya caranya gitu kan. Dan akhirnya kita membuat scene vas bunga itu gitu, yang memang agak berbeda, tapi aku masih pingin menyimpan esensi itu. Jadi hal-hal kayak gitu banyak sekali kita tetap lakukan gitu. Tapi karena memang ada bangunan cerita yang sudah sangat berubah dengan perjalanan ini dilakukan oleh Arum dan Lebas gitu-gitu, juga memang ada hal-hal yang jadi tetap tidak bisa masuk gitu kan. Tapi
perbincangan itu sampai di lokasi kita masih WhatsAppan terus ya Ratih, kayak oke, ada lagi nggak kata-kata dialog apa yang kira-kira, karena kita juga sambil menulis, karena kita berdua penulis dan director ya gitu, jadi sambil melakukan adegan kami pun masih terus mencari apa yang kita bisa tulis lagi gitu. Kalau ada hal yang bisa kita masukkan, kita masukin terus gitu. Setiap proses tuh nggak selamanya mudah. Wah, oke. Karena prosesnya panjang banget ini. Oke, Mas Rosa? Ya saya makin cinta aja sama manusia. Kebapakan. Dini? Saya boleh agak panjang sedikit ya, gitu. Boleh, Karena juga boleh. kita maksudnya karena sesinya juga mungkin pendek, saya juga belum mention banyak hal gitu tentang serial ini, berhubungan juga dengan sinematografi, make up, kostum dan artistik gitu. Rasakan banget apa ya, proses adaptasi yang tadi saya bilang juga tentang menulis ulang itu dilakukan terus secara setia karena kecintaan kami semua terhadap cerita ini, itu dari semua elemen, dan itu kerasa banget gitu. Misalnya sinematografi gitu ya, kayak di awal kebayang, dan ini salah satu diskusi yang berat gitu sebenarnya sama Hage Pakan juga, saya pengen dasi ya colornya monokrom gitu kan, bajunya semuanya hitam terus nanti berganti, terus Hage juga memberikan ide gimana kalau nanti ganti putih gitu, apalagi saat dia datang ke pernikahan gitu dengan dia juga yang sudah berubah gitu. Terus kebayang banget waktu itu, ingat banget diskusinya juga sama Marcel gitu, pada saat ini pemainnya akan pakai baju hitam terus nih beneran gitu, dan putih terus, dan artistik juga sama kan, dia harus merespon itu gitu, dan itu bukan hal yang mudah sebenarnya gitu, memberikan merespon treatment sinematografi, lighting terhadap sesuatu yang monokrom, dia akan terus pakai hitam, kemudian artistiknya akan seperti apa, konsep kamera worknya akan seperti apa, lighting akan seperti apa gitu, make up juga bagaimana itu juga rasanya natural dan lain-lain, hubungannya sama pemain. Jadi suara juga, Patrisno juga merespon itu gitu, dengan bagaimana Dacia harus berdialog, bersuara, dan karakter-karakter lain perbedaan tinggi tone-nya seperti apa. Itu sesuatu yang apa ya, buat saya beruntung banget gitu memiliki tim yang merespon semua ide, dan kita tuh terbuka atas semua ide yang hadir gitu, tidak yang kayak aduh kayaknya itu susah deh, aduh kayaknya ini nggak mungkin deh gitu, kayaknya ini berat banget kok, enggak gitu. Tapi karena kita semua cinta banget gitu sama cerita ini, setiap ide yang muncul tuh nggak mungkin kita bilang enggak, kita respon gitu sejauh-jauhnya gitu. Oke, coba kalau ini gini gimana, berarti oke, yang ini gini gitu. Jadi itu apa ya, pengalaman kreatif dan proses kreatif yang sangat kaya gitu. Pemain juga merespon itu semua, look dan lain-lain gitu. Jadi semua menulis kembali cerita ini, rasanya itu yang paling berharga sih buat saya. Tepuk tangan buat ini. Kalau lesson learn apa ya, saya memang apa, saya senang banget gitu kalau dari cetek ini ketika kita sudah sukses dan sebagainya, tapi orang juga tidak, penonton juga tidak melihat ini hanya sebagai tontonan atau hiburan gitu, hiburan saja gitu. Karena itu kenapa ya, setiap kali mengerjakan cerita yang seperti ini tuh sebenarnya berat banget gitu. Maksudnya ada beberapa yang kalau nggak disadari, tapi pas melihat bikin adegan kayak itu berat, karena ini sesuatu yang terjadi. Ini ada benar-benar ada gitu manusia yang hidup di zaman ini, dan bahkan sampai sekarang itu masih ada impactnya gitu. Dan itu kita tahu ini fiksi, tapi kita tahu betapa pas ngerjain itu betapa beratnya itu. Jadi saya juga pengen banget ini tidak hanya dilihat bahwa kita membuat ini hanya karena kepentingan hiburan aja, tapi bagaimana kita memang pengen memberikan gambaran bahwa ini ada sepenggal kisah manusia yang memang terjadi gitu. Jadi itu lesson yang buat saya pribadi, buat tim, dan juga mudah-mudahan penonton bisa melihat dari perspektif itu. Sama siapa?
Oke, bisa ceritain tentang proses tadi pendalaman karakter sebagai Rukayah gitu. Pastinya selain kita dari workshop reading, banyak hal yang mungkin kesannya tuh kayak ada beberapa yang lebih personal, kayak misalnya chattingan bareng sama lawan main untuk bisa bangun chemistry dan ngobrolin apa yang dipengenin sih gitu mengenai karakter. Jadi bukan hanya di tempat reading aja, tapi banyak hal yang kita pelajarin gitu. Tadi kan disebutkan baru pertama kali ya teknik misalnya kerja sama Mas Rosa gitu, terus ada teknik-teknik acting yang baru maksudnya yang kayak baru terasa itu seperti apa sih Tis? Sebenarnya teknik acting yang aku rasa unik banget ya Mas Rosa bisa gabung nggak? Bisa memberikan motivasi lain terhadap karakter yang mungkin aku punya bayangan sendiri, dia punya bayangan yang memang kadang out of the box, terus ada teknik-teknik olah vokal, olah tubuh, jadi yang membuat aku lebih relax. Terus kayak tadi dibilang kan tiba-tiba udah emotion itu kamu apakah memang baru di sini atau kan sebagai aktris sebenarnya hal yang biasa, apakah sulit atau memang mudah gitu? Aku kalau dibilang sulit ya pasti dibilang sulit sih pasti namanya setiap kerjaan selalu ada tantangan, tapi aku rasa ini sebagai keberagaman dalam kita berproses kreatif sih gitu, karena perjalanan Rukayah yang selain dia punya permasalahan hidup, tapi aku percaya sama tim yang kita akan kerja bareng gitu, kalau mereka tuh adalah seorang yang menurut aku senior yang profesional dan punya empati dalam berkarya gitu, jadi lebih ke yakin aja sih. Oke, saya lupa tadi pertama kali mendapat tawaran untuk jadi Rukayah itu reaksinya Tisa kayak gimana? Pertama kali senang karena waktu itu pemain-pemain lainnya ternyata ada yang beberapa udah aku tahu dan udah beberapa aku pernah kerja bareng gitu, jadi nggak nolak, langsung gas aja. Terus tadi boleh cerita yang manggil Besti sama? Oh iya, Besti, ya aku emang orangnya suka gitu, kadang suka improv aja gitu sama pemain lawan main tuh kadang punya kode, punya cara supaya mereka tuh bisa nganggap aku tuh kayak yuk kita kerja bareng, kita deket yuk gitu, jadi gak usah jaing-jaing kalau sama aku gitu. Jadi ya itu makanya ada cara tersendiri lah gitu. Kalau sama Dian sendiri? Kalau Dian cara tersendiri yang aku kasih mungkin ngajak nongkrong, terus tukeran skincarean gitu, jadi banyak hal. Oke, sekarang sama-sama suka kebaya ya kalau nggak salah ya? Iya, suka kebaya, jadi aku rasa kayak banyak sih cara-cara yang kayak teknik-teknik yang aku punya supaya bisa dekat sama orang lain. Terus sekarang kan Gadis Kreatif itu kan juga nggak cuma terkenal di Indonesia gitu, perasaan kamu tuh gimana gitu? Senang banget sih karena diapresiasi karya, siapa yang nggak senang ya. Jadi semoga aja bisa ditonton terus sampai sekarang, udah sebulan. Oke, makasih ya. Ya, makasih Kak.